Next, we are going to listen to chapter 54, Audiotune Lovers. Masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Segera saja, mari kita dengarkan bab 54, Enjoy Listening. Setelah puas menikmati bangunan Musée du Louvre, Rayhan dan Anna melanjutkan perjalanan mereka menuju Menara Eiffel. Matahari sudah tenggelam, Anna dan Ray akan menghabiskan malam mereka di sana. Begitu juga dengan Dimas, dia juga ikut menyusul ke sana. Dimas juga mengikuti kemana langkah sepasang kekasih itu pergi. Ray dan Anna telah sampai di Menara Eiffel, keduanya turun dari dalam mobil. Ray langsung saja merangkul pundak kekasihnya itu. Dimas yang memakai topi dan masker melihat apa yang telah dilakukan oleh Rayhan. Mendidih hati Dimas, mendidih melihat itu semua. Dia merasakan nyeri seperti diiris namun tidak berdarah. Dimas memukul-mukul dadanya sendiri agar rasa sakit itu menghilang. Rayhan dan Anna menikmati keindahan malam di Menara Eiffel. Mereka berfoto bersama, tertawa dan saling berpelukan. Besok, aku akan menyuruh orang untuk mempersiapkan foto pre-wedding kita. Kita harus melakukannya dengan cepat. Aku harus segera kembali, tutur Rayhan. Jangan terburu-buru, Ray. Nanti hasilnya tidak bagus, jawab Anna. Tidak bisa ditunda. Aku ingin kita segera menikah. Rayhan mengecup kedua tangan Anna. Iya, aku ikut kamu saja. Anna mencubit kedua pipi Rayhan. Rayhan menggosok kedua pipinya. Kamu mulai nakal sekarang, aku akan membalasmu. Ray menggelitik perut kekasihnya. Anna tidak tahan dan berlari. Ray mengejar dan menangkap tubuh Anna. Keduanya saling terbawa dan tertawa bersama. Cukup, Ray, aku tidak tahan, ucap Anna. Ray memeluk Anna dari belakang. Dia mengecup pipi Anna dengan sayang. Ray memejamkan matanya menikmati pelukan hangat dari tubuh Anna. Dering telepon Rayhan berbunyi. Ray berdecak karena ada yang mengganggu momen romantisnya. Ray melepaskan pelukannya. Dia meraih ponsel di dalam saku coat yang dia pakai. Ray melihat nama yang tengah menelpon dirinya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku angkat telepon dulu, ucap Ray. Siapa yang nelpon? Kenapa kamu menjauh dariku? Tanya Anna. Ray mengecup bibir Anna sekilas. Aku tidak akan macem-macem. Tunggu sebentar di sini. Rayhan menjauh dari Anna. Dia mengangkat telepon dari seseorang itu. Anna melihat Rayhan yang sudah menjauh darinya. Anna merasa curiga. Ada rasa takut di dalam hatinya. Anna tidak ingin kecolongan lagi. Dulu dia sangat percaya pada Dimas. Ponsel Dimas saja tidak pernah dia sentuh. Hingga dia tidak tahu jika suaminya telah berselingkuh. Rayhan kembali setelah menerima telepon. Wajah Anna sudah berubah. Dia memberi tatapan tajam kepada Ray. Ray mengusap tengkuknya melihat tatapan tajam dari Anna. Itu anak buahku yang menelpon. Anna melipat tangannya di perut. Kenapa menjauh? Kamu akan bosan jika mendengar aku bicara padanya. Anna memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin melihat wajah Rayhan. Mana aku tahu itu bawahanmu. Jangan-jangan itu kekasihmu. Ray meraih wajah Anna, mata keduanya saling menatap. Aku bukan pria seperti itu. Aku bukan lagi seorang Casanova. Hanya ada kamu di hati dan pikiranku, sayang. Ray menempelkan bibirnya pada bibir Anna. Bibir mereka saling menyatu, melahap dan saling bertukar saliva. Dimas yang melihat itu menundukkan wajahnya ke bawah. Ray melepas pagutannya dari bibir Anna. Dia mengusap bibir Anna yang basah karena ulahnya. Kita lanjutkan di kamar hotel. Ray meraih tangan Anna. Dia membawa kekasihnya itu masuk ke dalam mobil.
Ray menghidupkan mesin dan melajukannya ke hotel tempat mereka menginap. Ray dan Anna keluar dari dalam mobil. Dimas juga membuntuti kemana mereka pergi. Dimas harus mengeluarkan sedikit uang lebih pada taksi yang menunggunya. Ray dan Anna masuk ke dalam lift. Kotak besi itu mengantar mereka menuju lantai atas. Lift terbuka. Anna dan Ray keluar dan melangkah menuju kamar mereka. Ray membuka pintu kamar lalu mereka berdua masuk ke dalam. Sekali lagi Dimas merasakan perih di hatinya. Anna dan Rehan tinggal dalam satu kamar bersama. An, aku tidak mengira hubunganmu bisa sejauh ini dengan Rehan. Lirih Dimas. Apa yang dilakukan Anna sama persis dengan yang dilakukan Dimas tempo dulu. Sebelum menikah dengan Lisa, dia sudah berselingkuh. Dimas dan Lisa bahkan sering menginap di hotel bersama. Hanya sayangnya, Anna tidak melihat itu semua. Anna mengetahui perselingkuhan mereka saat keduanya sudah menikah secara siri. Dimas melepas topi dan masker yang dia pakai. Dia berjalan gontai hendak masuk ke dalam lift. Namun dua orang pria telah menghadangnya. Dimas mundur ke belakang saat dua pria kekar itu mendekat padanya. Kalian mau apa? Ikut kami, Tuan. Kami tidak akan memaksa jika Tuan mau bekerja sama, ucap salah satu pria kekar itu. Dalam hati, Dimas bertanya-tanya, siapa dua pria ini? Rasa-rasanya dia tidak ada mengganggu seseorang di sini. Pikir Dimas tertuju pada Rehan. Siapa lagi jika bukan Rehan si tukang rebut istri orang? Gigi Dimas bergemelatuk geram. Dia sudah ketahuan telah membuntuti mereka. Apa Rehan yang menyuruh kalian? Tanya Dimas. Tuan, jangan banyak bicara. Mari ikut kami, ucapnya. Dimas mengikuti kedua pria tadi. Mereka masuk ke dalam lift. Mereka keluar saat pintu lift terbuka. Dimas digiring menuju sebuah kamar hotel. Salah satu pria membuka pintu kamar. Silahkan Tuan, masuk. Tunggulah atasan kami di sini. Dimas masuk ke dalam kamar hotel. Dua pria itu menutup pintu kamar. Dimas duduk di tepi ranjang kasur. Dia akan menunggu Rehan di dalam sana. Anna selesai membersihkan dirinya, dia langsung saja merebahkan tubuhnya di atas ranjang kasur. Kegiatan hari ini cukup membuat tubuhnya merasa lelah. Ray ikut merangkak naik ke ranjang tidur. Seperti biasanya tiada hari tanpa memeluk Anna. Sayang, tidurlah, ucap Ray. Aku belum ngantuk, Ray, jawab Anna. Ray merebahkan kepala Anna ke dalam tubuh bidangnya. Dia juga mengusap-usap rambut Anna. Ray harus membuat kekasihnya itu tertidur. Dia akan menemui si penguntit Dimas. Ray tahu Dimas menguntit mereka berdua. Seseorang yang menelpon Ray saat itu adalah anak buahnya. Anak buah Ray mengatakan jika ada seseorang yang mengikuti mereka. Bawahan Ray itu selalu mengawasi Ray dan Anna dari kejauhan. Mereka curiga saat melihat pria bertopi dan memakai masker yang selalu ada tidak jauh dari Ray dan juga Anna. Itu sebabnya mereka menelpon Rehan. Rehan tahu jika yang menguntitnya adalah Dimas. Dia pura-pura tidak tahu dan bersikap biasa saja. Ray malah senang akan hal itu. Dia malah membuat suasana hati Dimas menjadi panas. Ray sengaja mengecup bibir Anna di depan Dimas. Dia ingin menunjukkan jika dirinya yang telah memiliki Anna. Anna masih belum mau tidur. Dia membuat pola-pola abstrak di dada polos Rehan. Jika terus begini, maka Rehan yang tertidur. Dia memejamkan matanya menikmati sentuhan jari jemari Anna. Tidurlah sayang. Aku harus menemui mantan suamimu itu, batin Rehan. Ray tidak ingin pergi sebelum Anna tidur. Jika dia pergi sekarang, maka pujaan hatinya itu akan mencercanya dengan berbagai pertanyaan. That's it. Bab 54
usai saya bacakan. Dan kembali Renita April mengatakan, dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. Oke. So audio tune lover, saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya. Stay put and stay tuned, don't go away. To be continued. Bersambung.